Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Rizka Fauzia, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2020, jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Senin tanggal 30 November tahun 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok hari ini akan diikuti oleh 7 siswa dari kelas 12 SMA Muhammadiyah 3 Tulangan Sidoarjo dengan topik bijak bersosial media. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan ya, selalu seperti itu. Gimana tadi perjalanannya dari rumah ke sekolah? Lancar? Lancar. Alhamdulillah lancar. Sudah izin sama orang tuanya ya kalau hari ini ada kegiatan ya. Oke, terima kasih sekali kalian sudah hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Nah, sebelum kita mulai kegiatan bimbingan kelompok hari ini, kita berdoa dulu ya supaya apa yang kita lakukan hari ini diberikan kelancaran sampai selesai. Oke, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa, membaca Al-Fatihah dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sekali anak-anak. Hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok ya, seperti yang sudah kita sepakati bersama di grup WA bahwasanya Bu Rizka nge-share ya waktu itu tentang akan ada kegiatan bimbingan kelompok, dan sudah ada beberapa anak di sini yang mendaftar waktu itu untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok seperti ini? Belum pernah ya. Jadi ini pertama kali ya kalian mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Oke, di sini bisa aku jelaskan bahwasanya kegiatan bimbingan kelompok itu merupakan kegiatan di mana nantinya Bu Rizka akan memberikan informasi jadi dalam anggota kelompok ini. Nah, informasi tersebut nantinya akan bermanfaat bagi perkembangan kalian, baik perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir seperti itu. Nah, nantinya di dalam bimbingan kelompok ini topik yang akan kita bahas seperti yang sudah kita sepakati di grup kemarin bahwasanya topiknya yaitu topik tugas, topik yang disediakan oleh Bu Rizka, yaitu mengenai apa kemarin? Bijak bersosial media seperti itu. Karena dalam bimbingan kelompok itu ada dua sebenarnya, ada topik tugas dan topik bebas. Jadi di sesi ini kita menggunakan topik tugas seperti itu ya. Nah, adapun tujuan yang akan kita gapai dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ya, pertama ada yaitu mengajarkan bahwasanya kita ini nantinya bisa saling terbuka seperti itu. Mungkin ada di sini yang saya tidak percaya diri Bu. Nah, nanti setelah kegiatan bimbingan kelompok ini atau pada saat bimbingan kelompok ini akhirnya bisa terbuka, saling mengungkapkan pendapat, saling memberikan saran seperti itu ya. Kemudian melatih anggota kelompok untuk berani berbicara, berani speak up seperti itu. Tidak usah merasa malu, tidak usah merasa ragu, karena di sini kita sama-sama belajar seperti itu ya. Kemudian melatih siswa untuk bagaimana caranya mengambil suatu keputusan dari permasalahan yang diberikan oleh Bu Rizka, kemudian gimana caranya membuat kesimpulan, gimana caranya bersosialisasi dengan teman. Karena kayaknya sepertinya ini dari kelas yang berbeda ya. Iya. Nah, ini tadi dalam kegiatan bimbingan kelompok, adapun mekanismenya yang akan kita lakukan dalam kegiatan ini yaitu nantinya Bu Rizka di sini akan sebagai pemimpin kelompok. Nah, anak-anak sebagai anggota kelompok. Nanti di sini Bu Rizka akan memberikan materi. Nah, setelah Bu Rizka memberikan materi, nanti akan kita diskusikan bersama-sama tentang materi yang Bu Rizka berikan, ya.
Nah, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ada beberapa asas yang harus kita terapkan dalam kegiatan. Di antaranya adalah asas kerahasiaan. Ya. Dari namanya sendiri sudah kalian pasti paham ya asas kerahasiaan itu seperti apa. Jadi nantinya kalau misalkan ada teman kalian mempunyai rahasia atau sesuatu yang diungkapkan dan itu tidak patut kita sampaikan ke orang lain, kita harus menjaga kerahasiaan cerita teman kita tersebut. Kemudian ada asas keterbukaan. Jadi semua anggota kelompok di sini harus terbuka, harus percaya diri dalam menyampaikan pendapat di depan teman-teman, ya kan? Kemudian ada asas kegiatan, yaitu asas di mana kalian semua di sini harus mengikuti kegiatan ini mulai dari awal sampai akhir supaya kalian mendapatkan manfaat yang optimal seperti itu. Kemudian ada asas kenormatifan di mana kalian harus mematuhi aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, ada pun aturan-aturan yang akan kita sepakati bersama ya. Di antaranya nanti setelah Bu Rizka menayangkan video, Bu Rizka akan melempar pertanyaan untuk jadi bahan diskusi kita. Nah, bagi yang ingin menyampaikan pendapat bisa mengangkat tangan ya. Setelah itu nantinya bagi yang berpendapat tidak boleh disanggah atau dipotong pembicaraannya. Jadi kita harus benar-benar mendengarkan secara seksama apa yang sudah disampaikan oleh teman kita. Kemudian kita tidak boleh menertawakan apa yang disampaikan teman kita, walaupun itu salah, itu kita tidak boleh menertawakan. Jadi kita belajar untuk saling menghargai, ya kan? Kemudian untuk waktu kegiatan bimbingan kelompok ini kita sepakati kira-kira berapa lama waktunya? 30 menit, 40 menit, 45 menit? 30 menit. Oke, 30 menit ya kita sepakati bersama. Jadi tapi kalau ada lebihnya nggak apa-apa ya, lebih dikit kita nggak apa-apa seperti itu. Mungkin nantinya sudah terlalu asik dalam kegiatan dengan kelompok, lebih dikit nggak apa-apa. Kita sepakati 30 sampai 35 menit ya. Iya. Oke, itu tadi adalah beberapa aturan yang harus kita sepakati bersama-sama. Bisa dipahami dari asas sampai aturannya? Bisa. Oke, bisa. Nah, karena ini dari berbeda kelas ya, kelas 12 semua ya? Iya. Oke. Sudah kenal? Sudah ada yang kenal atau ada yang belum kenal ini? Ada yang belum kenal, ada yang sudah kenal. Oke. Nah, semoga dalam kegiatan bimbingan kelompok ini yang belum kenal jadi makin kenal karena sudah kelas 12 ya, harus nggak boleh nanti setelah keluar tahu-tahu nggak kenal sama temannya. Jadi di sini nanti sebelum kegiatan bimbingan kelompok ini kita kenalan dulu biar lebih akrab, biar nggak tegang, biar anak-anak juga santai dalam mengikuti kegiatan kelompok ini karena kita di sini kan membahas tentang bagaimana kita bijak bersosial media seperti itu ya. Nah, sebelumnya gini cara berkenalannya, kalian menyebutkan nama kalian, nama pendek kalian, panggilan kalian ya, kemudian kelas berapa dan akun sosial media apa yang kalian miliki seperti itu. Jadi contohnya begini, halo teman-teman, kalian yang lain jawab hai, baru menyebutkan perkenalkan nama saya Nurul Rizka Fauzia, kalian bisa panggil saya Rizka. Saya dari kelas 12 IPA 1. Akun sosial media yang saya miliki Twitter, Telegram, dan WhatsApp. Terima kasih. Jangan lupa mengucapkan terima kasih. Seperti itu ya. Bisa? Bisa. Oke. Saya mulai dari sisi kanan saya. Halo teman-teman. Hai. Nama saya Esti Indi Maharani, bisa dipanggil Esti. Saya dari kelas 12 IPS 2. Akun sosial media saya yang saya miliki ialah WhatsApp dan Instagram. Terima kasih. Halo semuanya. Hai. Nama saya Dinarika Nur Aiza. Kalian bisa panggil saya Dinar. Saya dari kelas 12 IPS 2. Akun sosial media yang saya punyai ada Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram. Oke,
biar semakin semangat lagi sebelum kita masuk ke kegiatan inti nih ya, kita ice breaking dulu ya, supaya anak-anak tidak terdiam pikirannya ya, mencair suasana kegiatan di siang hari ini. Oke, gamesnya gampang aja. Nanti games ini melatih konsentrasi kalian. Kira-kira kalian konsentrasi nggak dengan apa yang disampaikan oleh Bu Rizka seperti itu? Jadi seperti ini, Bu Rizka kalau menunjuk jempol itu semamuga, berarti ya. Kemudian semangat pagi. Oke, kita bisa latihan bersama-sama dulu ya. Iya. Oke. Semamuga, semangat pagi. Oke. Nanti kalau misalkan Bu Rizka tidak menunjukkan secara berurutan, kalian harus tetap konsentrasi. Oke? Kita mulai bersama-sama ya. Ini sudah mulai ya. Semoga semangat pagi. Oke. Lebih semangat lagi. Semangat pagi. Semoga. Oke. Ulang lagi. Semoga semangat pagi. Oke. Terima kasih untuk anak-anak. Nanti di tengah-tengah kegiatan saya tunjuk ice breaking itu lagi, kalian kira-kira masih konsentrasi nggak? Oke. Nah sekarang kita sudah perkenalan, kita sudah ice breaking ya, teman kita sudah santai, sudah rileks ya dalam mengikuti kegiatan hari ini. Sudah siap? Sudah. Nah nanti Bu Rizka akan menayangkan sebuah video tentang tema kita, yaitu tema bagaimana kita harus bijak dalam bersosial media. Kalian harus perhatikan video ini dengan seksama. Nanti setelah itu kita bahas bersama-sama tentang isi video maupun materi tentang bijak bersosial media. Oke, saya terangkan dulu. Video tentang orang yang kurang bijak dalam bersosial media. Jadi bisa ceritakan sedikit ya tentang videonya. Pernah nggak kalian mengalami situasi seperti itu, seperti di video tadi? Jadinya sekarang kan kalau kita kumpul-kumpul pasti yang kita pegang itu HP, ya kan? Tadi ditayangkan bahwasanya sedang kumpul-kumpul dengan temannya, kemudian si teman tadi itu update status untuk tujuannya berbagi kebahagiaan, tapi ternyata teman lain mempunyai kebiasaan itu suka mengejek. Akhirnya mungkin dia niatnya hanya bercanda, tapi tanggapan dari orang itu karena sudah body shaming ya, dia bilang gendut, nggak banget, seperti yang sudah ditayangkan tadi. Akhirnya si pemilik akun tadi tidak terima dengan apa yang sudah dituliskan oleh temannya. Akhirnya si pemilik akun tadi melabrak dengan menyiramkan air. Akhirnya yang si komentator tadi, netizen ya, sepertinya yang kita ketahui bersama, itu merasa menyesal dengan apa tindakan yang sudah dia lakukan. Oleh karena itu, Bu Rizka ingin ada yang berpendapat nih, kenapa kita ini harus bijak untuk bersosial media? Yang punya akun banyak, yang tidak mempunyai akun banyak jadi khawatir. Jadi kalau saya punya akun banyak, semakin banyak akun saya semakin dihujat saya seperti itu. Tapi kalau saya nggak apa-ngapain ya pasti saya nggak akan dihujat gitu. Kenapa nih kita ini harus bijak dalam bersosial media? Ada yang mau berpendapat? Oke, Mbak Tina. Jadi menurut saya kenapa kita harus bijak dalam menggunakan media sosial adalah karena kan di media sosial juga ada orang lain. Jadi ya walaupun tatap muka seperti ini di media sosial pun kita juga harus sama-sama hargai orang lain. Karena kan pepatah zaman sekarang itu sudah bukan mulutmu harimau tetapi keharimaumu. Jadi kita juga bisa melihat sikap orang dari bagaimana dia berkomentar. Ya jadi kita juga dalam media sosial itu juga harus bisa menjaga perasaan orang lain, karena kan belum tentu orang lain itu bisa menerima apa yang kita katakan. Apalagi kalau misalnya kita maksudnya bercanda dan orang lain itu nanggapinnya serius, jadi kan baper bu gitu. Seperti yang di video tadi ya, niatnya bercanda tapi yang punya status nggak terima dengan candaan temannya, akhirnya saling melabrak. Oke, terima kasih Mbak Dila sudah menyampaikan pendapatnya. Mulai percaya diri Pak ya. Oke, ada lagi yang menyampaikan pendapat?
pendapat mengapa kita harus bijak. Oke, silakan Mas Asa. Mungkin saya setuju dengan perkataan Mbak Dina ya. Saya hanya menambahkan sedikit. Mungkin komentar itu bisa, tapi mohon maaf ya sebenarnya. Di media sosial juga ada yang seperti menjual diri, maaf ya. Menjual diri kan itu sudah melanggar hukum IT kan. Jadi itu menyebabkan netizen gatal mungkin ya, gatal tangannya. Iya, jadi kayak gitu loh. Orang ini kok gini akhirnya menyebabkan aib di beberapa media sosial hingga membuat itu kayak wawancara kayak gitu loh, Bu. Media TV dengar orang ini loh kayak gini akhirnya terjerumus ke hukum seperti itu. Oke, jadi kalau Mbak Dina tadi mengatakan bahwasanya jarimu, ketikanmu itu harimaumu. Nah, Mbak Salsa mengatakan bahwasanya di media sosial memang sekarang susah sekali ya untuk terkontrol kayak gitu ya. Sekali kita melihat hal-hal yang negatif, otomatis yang negatif lainnya akan bermunculan. Seperti itu kan ya, sistemnya Instagram, Telegram, TikTok seperti itu kan ya. Jadi sekali aja kita melihat hal yang jelek atau misalkan berita yang lagi hot tapi mengandung unsur yang kurang baik, itu atau hoax itu pasti yang lainnya nanti akan keluar tanpa kita searching, itu langsung bertujuan dan itu akan menimbulkan kesalahpahaman, akhirnya tadi berhubungan dengan undang-undang IT. Jadi kita ini sekarang ini berhadapan dengan undang-undang IT maka dari itu dalam sosial media itu kita harus bijak. Kalau kita tidak bijak, otomatis kalau kita mengetikkan komentar kita, kemudian upload tentang story yang kurang baik, menyindir orang, itu bisa dilaporkan ke ranah hukum. Seperti itu kita harus hati-hati. Itu tadi kenapa kita harus bijak bersosial media, kita bisa terhindar dari hoax. Seperti itu. Kalau kita nggak bijak, otomatis kita kalau ada berita masuk apapun ke WA, ke Telegram, ke Twitter, kita pasti akan terpancing. Akhirnya kita pengen gatel nggak, kita kepengen komentar nggak? Iya. Tapi kita harus kontrol diri kita kan, bahwasanya, aduh nanti kalau saya berkomentar nanti ada undang-undang IT. Nanti kalau saya berkomentar saya dilaporkan, kayak gitu kan ya. Nanti kalau saya berkomentar teman saya nggak terima, akhirnya menimbulkan cekcok kayak gitu. Oke, terima kasih sekali pendapatnya. Kalian semua bisa belajar untuk berpendapat. Oke. Nah, yang kedua adalah Burska pengen tahu siapa yang ingin mengeluarkan pendapat. Apa akibatnya jika kita itu tidak bijak dalam bersosial media? Apa akibat yang kalian dapatkan? Saya. Oke, Anandira. Menurut saya akibat dari kita nggak bijak untuk bersosial media itu kita menjadi orang yang konsumtif. Kita belum tahu apa itu kebenarannya, beritanya benar atau tidak, tapi kita itu udah langsung pengen komentar aja kayak gitu. Terus kita bisa terkena cyberbullying dari orang-orang lain, dari netizen lainnya. Oke, jadi kita bisa kena cyberbullying ya, seperti tadi ya, menghujat tentang kondisi fisik, kemudian menghujat mungkin apaan sih gak jelas, makanan aja diupload, apa sih gak jelas, karena kita itu memang gatel banget kalau kita nggak punya filter dalam diri kita, pasti kita ingin aja ada aja kesalahan orang seperti itu ya. Oke, terima kasih Mbak Anandira. Mungkin yang lainnya apa akibat yang bisa kita dapatkan kalau kita ini nggak bijak sekali dalam sosial media? Ya kayak lebih ini sih, kayak ini nyebabin perpecahan juga, terus kesalahpahaman juga. Apalagi kalau misal beritanya emang benar-benar nggak valid juga, terus kita langsung kayak nyambarnya itu langsung iya gitu, ini benar ya, kan masih ada mungkinnya ya. Kalau benar-benar itu emang nggak terjadi kan emang udah kayak fitnah gitu loh Bu. Kita akan jadi orang yang dianggap bukan fitnah gitu ya. Bisa jadi juga kita nanti akan berhadapan dengan teman kita kesalahpahaman seperti yang disampaikan tadi sama Mbak Salsa. Kemudian kamu juga menyampaikan bahwasanya ya timbul salah paham, kemudian timbul percekcokan dengan teman kayak gitu. Oke, akibat yang kita dapatkan juga
gampang termakan hoax dan kita tidak produktif. Jadi kalau misalkan kita sudah aktif sekali di sosial media, pekerjaan kita, aktivitas kita cari-cari berita yang ada aja seperti itu, pasti hidup kita tidak produktif. Dan kita kepikiran, kalau kita belum mengungkapkan pendapat kita akan kepikiran kepingin mengungkapkan pendapat kita. Pernah nggak seperti itu? Pernah. Oke, gimana caranya kalian kalau misalkan batel, aduh kepikiran saya kepingin komen tapi saya takut, saya kepingin komen tapi saya takut, gimana cara pengaliannya? Kalau saya menceritakan itu ke teman, jadi kan kita kan sama juga butuh pendengar. Nah, saya ceritakan ke teman agar kita nggak salah sampai ngetik-ngetik kayak gitu di sosial media, agar orang lain yang di sosial media tadi itu nggak salah paham. Jadi saya lebih menceritakan itu ke teman saya. Jadi apa yang kamu rasakan itu di-sharingkan dengan teman. Kira-kira berita ini benar nggak ya seperti itu? Kira-kira anak ini kok seperti ini? Supaya kamu lebih berhati-hati lagi dalam berkomentar tentang apa yang dirasakan oleh teman kita seperti itu. Oke, itu tadi adalah dampak-dampaknya. Ada beberapa dampak yang kita rasakan kalau kita ini nggak bijak ya. Bisa dipahami ya oleh dampak-dampaknya. Oke, nah itu tadi mulai dari kenapa kita harus bijak, kemudian akibatnya apa atau dampaknya apa. Nah, apa yang bisa kita lakukan nih supaya kita itu lebih bijak lagi dalam bersosial media? Ada yang mau berpendapat? Oke. Mungkin dari yang didiskusikan tadi, kita lebih memikirkan 2 kali untuk berkomentar. Terus kalau misalkan ada berita baru atau yang tidak pasti, kita harus kayak cross check dulu berita itu benar apa enggak. Jadi kayak kita nggak boleh asal berkomentar seenaknya. Jadi takutnya ada hoax lagi. Terus kita tidak boleh menyebarkan informasi pribadi ke sosial media. Takutnya ada kayak penyalahgunaan identitas orang lain. Oke, jadi yang bisa kita lakukan supaya kita terhindar dari hal-hal yang kurang kita inginkan dalam sosial media itu tadi, yang pertama adalah kita harus berpikir 2 kali untuk berkomentar terhadap akun orang lain. Kita harus melihat kebenarannya, kita harus cross check kira-kira ini benar apa. Kita harus menahan diri dulu supaya kita nggak komen julid terhadap apa yang sudah disampaikan orang lain. Kita kan nggak tahu kondisi mereka itu seperti apa. Mungkin Bu Rizka seperti ini ingin menyebarkan kebahagiaan karena di rumah Bu Rizka tidak ada orang yang Bu Rizka ceritakan. Seperti jadi Bu Rizka ingin orang lain tahu tentang kebahagiaan yang Bu Rizka rasakan. Jadi tidak ada Bu Rizka punya keinginan untuk pamer, sebenarnya tidak ada, hanya membutuhkan teman untuk berbagi karena di rumah tidak ada orang yang diajak berbagi seperti itu. Jadi kita berpikir 2 kali, teman kita ini kenapa sih sebenarnya kok sukanya update status, apa-apa diupdate, kita dekati dia seperti itu ya. Kemudian tadi yang terakhir apa tadi, kita harus tidak boleh men-share informasi pribadi kita. Jadi apa-apa itu harus kita filter, kira-kira ini bisa nggak kita sebarkan. Kita lagi marah-marah sama orang lain, kalau memang kita butuh media untuk melampiaskan emosi kita dan tidak ada orang di rumah kita untuk diajak berdiskusi, mungkin sekarang kan status itu bisa diprivasi kan ya, mungkin yang melihat hanya kita saja, karena kita butuh media untuk menyalurkan emosi kita. Kadang supaya kita tuh kadang-kadang butuh aku tak update status biar orang-orang tahu kondisiku saat ini. Nah, kita sembunyikan aja kan, sama aja kita update status tapi kita sembunyikan, atau kita melampiaskan emosi kita itu melalui tulisan di buku diary. Itu saya rasa lebih baik daripada kita update status tentang perasaan marah kita di status Instastory maupun WA. Tapi kadang-kadang namanya juga manusia, kita juga pleset ya kadang-kadang. Tapi kita harus sadar, oh nggak boleh, ini harus segera saya hapus sebelum lihat orang lain, segera saya hapus atau segera saya tulis di buku diary saya. Seperti itu. Jadi kita tidak boleh menyebarkan informasi pribadi, takutnya nanti disalahgunakan.
Oke, ada lagi apa yang bisa? Oke, terima kasih atas pendapatnya. Ada yang mau berpendapat lagi apa yang bisa kita lakukan supaya kita ini bijak dalam bersosial media? Oke, silakan. Menurut saya kita harus mengikuti akun yang bermanfaat, edukasi atau ilmu kayak agama gitu. Dan kita juga harus menggunakan tagar yang sesuai dengan postingan kita unggah. Di situ kita juga harus batasi waktu dalam sosial media. Oke, terima kasih. Ya. Jadi kita harus mengikuti akun-akun yang bermanfaat yang sesuai dengan kondisi diri kita ya. Misalkan akun-akun tentang agama kan banyak sekali itu ya. Iya. Muslimah seperti itu yang bisa bermanfaat bagi kita, mungkin tentang perguruan tinggi, anak-anak kelas 12 karena kan membutuhkan informasi itu. Jadi bukan kita mengikuti akun-akun yang gosip kayak gitu, tidak ya. Nanti kalau akun-akun gosip yang kita ikuti itu akan membuat kita stres sendiri. Jadi kita kemudian membuat tagar yang sesuai dengan apa yang kita posting. Jadi jangan tagar yang aneh-aneh. Kalau tagar yang aneh-aneh otomatis nanti yang keluar ya sesuai yang apa yang kita tuliskan, seperti itu. Kemudian yang terakhir tadi tentang membatasi waktu kita dalam bersosial media. Jadi karena sekarang itu kita memang tidak bisa lepas dari yang namanya HP, otomatis pada saat kita belajar daring, kita batasi diri kita, jangan langsung kita misalkan setelah absensi, kemudian setelah mendengarkan Bapak Ibu Guru atau di tengah-tengah mendengarkan Bapak Ibu Guru kita membuka sosial media. Jangan seperti itu. Jadi kita benar-benar harus belajar membatasi diri. Dalam sehari itu kita target berapa jam sih saya harus akses Instagram, berapa jam sih saya harus akses Telegram, TikTok dan lain sebagainya. Mungkin di awal sebelum mengikuti kegiatan ini kalian seharian bisa menghabiskan waktu 6 jam dalam mengakses Instagram atau 5 jam, 4 jam itu saya rasa sudah lama banget dan itu bikin kepala pening ya, karena kita membaca status story dari teman kita, artis, influencer seperti itu. Jadi banyak sekali yang masuk dalam pikiran kita. Itu kita harus batasi. Jangan sampai sosial media ini membuat kita depresi atau stres kayak gitu. Dan kita harus saring apapun yang masuk ke diri kita seperti itu ya. Oke, terima kasih sekali pendapatnya dari Mbak Gina dan Mbak Nisa. Oke, kemudian yang terakhir adalah apa yang bisa kita lakukan atau apa yang bisa saya lakukan supaya kita ini bijak, atau apa yang saya dapatkan jika kita ini bijak dalam bersosial media. Kalau kita ini sudah bijak, kita sudah mampu dalam bersosial media dengan baik, hal apa, hal positif apa yang kita dapatkan kira-kira? Ada yang mau mendapat? Oke, silakan. Jika kita menggunakan sosial media dengan baik, kita dapat mendapatkan apa yang kita mau. Seperti kita itu bisa menjadikan sosial media sebagai awalan kita untuk meniti karir, seperti YouTuber, blogger, dan lain-lain. Dan kita bisa menjadi contoh yang baik kepada teman-teman kita atau yang lainnya. Seperti itu. Oke, jadi kalau kita sudah bijak, sudah bisa memanfaatkan sosial media dengan baik, nanti kita bisa jadikan akun sosial media itu sebagai wadah kita untuk mengekspresikan bakat kita, dan kita bisa jadikan itu sebagai jalan kita untuk meniti karir seperti yang sudah disampaikan Mbak Esti. Misalkan kita punya bakat nih sebagai seorang YouTuber atau penyampai pesan ke orang lain. Nah, kita bisa memanfaatkan itu hobi kita, ngedit video, kita bisa menjadi seorang YouTuber. Kemudian kita yang hobi menulis, kita bisa salurkan hobi kita dengan membuat tulisan di blog seperti itu. Jadi kita mengekspresikan emosi kita itu dengan cara yang positif, bukan dengan cara yang negatif kayak gitu. Itu tadi apa yang sudah disampaikan Mbak Esti, betul. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan apa yang kita
dapatkan nih kalau kita sudah mampu bersosial media dengan baik? Ada lagi yang mau menambahkan selain kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, menyebarkan informasi-informasi yang bermanfaat, yang memotivasi teman-teman kita? Ada lagi mungkin? Siapa? Atau cukup? Cukup. Oke, jadi itu tadi ya, kita sudah membahas tentang apa yang, kenapa kita harus bijak, kemudian dampaknya apa kita sudah ketahui bersama kalau kita nggak bisa bijak dalam bersosial media, kemudian langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan supaya kita ini bisa bijak, sudah bisa diketahui bersama, dan kita bisa mendapatkan apa kalau kita sudah bijak bersosial media, sudah bisa kita pahami bersama-sama ya. Iya, Oke, nah dari apa yang kita bahas tadi, kesimpulan apa yang bisa kalian rangkum dari materi kita di siang hari ini tentang bijak bersosial media? Ada yang mau menyampaikan kesimpulan apa yang bisa dirangkum mungkin dari semua materi, dari semua pembahasan materi yang kita bahas hari ini? Oke? Saya Oke, Mbak Nandira silakan. kesimpulannya dari kegiatan ini, kita bisa belajar bagaimana cara lebih bijak dalam bersosial media, bagaimana cara menahan diri untuk memberikan komentar-komentar yang negatif, dan kita bisa belajar bagaimana membedakan yang konten yang mana yang baik sama konten mana yang itu belum tentu benar atau hoax atau negatif lah. Oke, sudah? Sudah. Oke, terima kasih Mbak Nandira. Ada lagi kesimpulan dari kegiatan kita hari ini tentang bagaimana bijak bersosial media. Nah, berharap kalian semua anggota kelompok ini nanti bisa lebih bijak, lebih bisa menggunakan sosial media dengan baik. Kemudian mungkin nantinya bisa berprestasi atau menghasilkan sebuah karya di sosial media. Mungkin akun-akun yang membawa perubahan positif untuk orang lain, atau akun-akun yang bisa membawa orang lain itu mencontoh apa yang sudah kita lakukan, tentang agama kayak gitu, kita nge-share itu saya rasa lebih bermanfaat dan kita akan lebih senang. Kalau memang belum bisa melakukan itu, kita pelan-pelan aja. Kita ikuti seperti yang disampaikan tadi, akun-akun yang positif yang mungkin bisa membuat kita semangat dalam merubah perilaku kita yang awalnya seenaknya sendiri di sosial media, lebih kalem lagi, istilahnya lebih slow lagi kayak gitu, nggak mudah emosi di sosial media. Oke, nah itu tadi sudah kesimpulan. Nah sekarang Bu Rizka ingin tahu komitmen dari masing-masing anggota kelompok setelah mengikuti kegiatan ini, apa yang akan kalian lakukan setelah mendapatkan informasi tentang bijak bersosial media. Saya mulai dari tadi kan sudah dari kanan ya perkenalannya. Saya mulai dari sisi saya, silakan. Oke, silakan sebelah kiri saya ya yang mulai untuk menyampaikan komitmennya setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, bisa silakan. Mungkin saya akan lebih berhati-hati lagi dalam memberikan komentar dan menerima informasi dari sosial media. Oke, lebih berhati-hati lagi. Oke, selanjutnya. Kalau saya caranya ya hati-hati, lebih sopan, dan jangan sampai menyakiti hati yang kita komentar. Oke, terima kasih. Kalau untuk saya lebih berjaga-jaga diri dan menjaga perasaan orang lain dalam berkomentar, ataupun kita harus memposting postingan kita agar tidak untuk menyakiti perasaan orang lain. Gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Kalau saya lebih kayak menjaga privasi saya, tidak semuanya itu diumbar-umbar di media sosial, juga lebih kayak berpikir berkali-kali lagi untuk berkomentar. Terima kasih semuanya. Jadi di sini semuanya bisa berkomitmen mulai hari ini ya, setelah kegiatan ini tidak boleh julid terhadap orang lain. Kemudian harus menjaga diri, tidak boleh mengumbar hal-hal pribadi, hal-hal privasi kepada orang lain. Kemudian kita
harus produktif, jadinya memanfaatkan sosial media itu sebaik mungkin. Jadi kita follow akun-akun yang membawa perubahan positif pada diri kita, ya. Oke, semoga apa yang kita bahas hari ini benar-benar bermanfaat untuk kita semua dalam kelompok. Nah, dari kegiatan bimbingan kelompok ini pastinya ada manfaat yang kita dapatkan ya. Selain tadi kan kesimpulan, kemudian komitmen kita. Nah, manfaat dari kegiatan kelompok ini yang kalian dapatkan apa setelah mengikuti kegiatan kelompok ini? Ada mungkin yang mau berpendapat? Saya buka pendapat dari mungkin 2 atau 3 orang yang ingin menyampaikan manfaat. Saya mendapatkan manfaat Bu setelah untuk kegiatan ini, mungkin saya lebih percaya diri atau saya banyak teman kayak gitu. Ada mungkin yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, silakan Mbak Tina. Jadi manfaat dari yang saya dapatkan dari kelompok ini yaitu saya lebih percaya diri dalam mengungkapkan pendapat saya, dalam mengutarakan fakta-fakta yang sudah saya ketahui dan bisa saya bagikan ke kalian semua. Jadi lebih lega aku. Selama ini kan saya pendam sendiri karena saya merasa kurang percaya diri untuk ngomong di depan orang banyak. Oke, kita boleh tepuk tangan untuk Mbak Tina. Sudah bisa percaya diri ya. Jadi ada lagi yang mau menyampaikan manfaat yang didapatkan setelah mengikuti kegiatan kelompok hari ini? Dari sisi sebelah kiri. Nanti kan sudah ada sisi kanan. Ya, sebelah kiri, satu aja wes. Saya Oke, silakan. dari manfaat yang bisa saya ambil dari kelompok ini saya bisa belajar banyak dari teman-teman saya, dari pengalamannya dulu, dan itu membuat saya gimana ya, berpikir jernih. Oh, ternyata saat saya seperti ini, dulu seperti ini. Sekarang saya harus memulai yang baru, membuka lembaga yang baru. Saya harus bisa bersosialisasi lebih lah kepada teman-teman saya, bukan hanya di media sosial tapi juga di kenyataannya, seperti itu. Alhamdulillah semuanya saya harapkan mendapatkan manfaat yang positif ya dari kegiatan bimbingan kelompok hari ini, dan Rizka harap tidak berhenti di hari ini saja ya. Mungkin kita bisa jadwalkan atau nantinya kalau Rizka membuka jadwal lagi untuk kegiatan bimbingan kelompok untuk anak-anak kelas 12, kalian bisa ikut seperti itu ya. Nanti mungkin kita akan membahas tentang perguruan tinggi atau studi lanjut seperti itu yang sedang kalian butuhkan, informasi-informasi yang sedang kalian butuhkan. Oke, terima kasih sekali atas kehadirannya, atas atensinya, atas keaktifannya dalam kegiatan bimbingan kelompok di hari ini. Mari kita sama-sama tutup dengan doa supaya apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Kita sama-sama baca hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Jaga terus kesehatan kalian, kemudian tetap patuhi protokol kesehatan, tetap bijak bersosial media, dan istirahat yang cukup. Oke, terima kasih untuk kegiatan bimbingan kelompok di siang hari ini. Bu Rizka akhiri ya. Oke, nanti kalian bisa langsung pulang, bisa istirahat, dan jangan lupa minum vitamin supaya imun tubuh kalian tetap kuat. Sama ini kita corona gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Bu Rizka akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.